Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa PSBB di ibu kota hingga 1 bulan ke depan. Namun sejumlah tempat seperti rumah ibadah dan pusat keramaian lainnya sudah dapat beraktivitas mulai besok. Kementerian Agama telah memutuskan untuk membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pengembalian setoran dana haji kepada calon jemaah yang membutuhkan dananya. Kerusuhan akibat kematian George Floyd di Amerika Serikat masih terus berlanjut. Di New York, kerusuhan ini turut merusak sebuah rumah makan Indonesia yang terletak di pusat kota. Ya, selain informasi atau 3 informasi pilihan utama tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda selama 1 jam ke depan bersama saya, Fani Maniar, di CNN Indonesia News Update. Kita akan pantau data terkini persebaran corona di Indonesia terlebih dahulu. Hingga Kamis 4 Juni 2020 terdapat penambahan jumlah kasus COVID-19 sebanyak 585 sehingga total ada 28.818 kasus. Sementara 8.892 orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal 1.721 orang. Masih adanya penambahan kasus COVID-19 harus menjadi perhatian kita bersama. Kami tidak akan berhenti mengimbau Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan mengenakan masker dan juga mencuci tangan. Mari kita sama-sama berusaha menekan laju pergerakan virus corona di Indonesia. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Meski berstatus PSBB, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bulan Juni merupakan masa transisi. Di masa ini sejumlah kegiatan sosial ekonomi diizinkan untuk buka. Salah satunya adalah tempat ibadah dan juga transportasi massal yang boleh beroperasi mulai 5 Juni 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan memperpanjang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB dengan menetapkan bulan Juni sebagai masa transisi PSBB. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Kamis siang. Anies menambahkan meski berdasarkan 3 parameter penilaian menunjukkan penyebaran COVID-19 di Jakarta melandai, namun masih ada 66 RW yang masih harus mendapat perhatian khusus. Kita memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta diperpanjang dan menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi. Secara umum sudah menjadi hijau kuning, ada wilayah-wilayah yang masih merah, karena itu kita masih berstatus PSBB, tapi di sisi lain kita sudah memulai melakukan transisi. Dalam masa PSBB transisi, kegiatan sosial ekonomi bisa dilakukan secara bertahap dengan sejumlah batasan yang harus dipatuhi. PSBB transisi fase pertama akan dimulai pada 5 Juni 2020. Tempat dan kegiatan ibadah diizinkan buka dengan ketentuan kapasitas 50% dan menjaga jarak aman 1 meter. Mobilitas kendaraan pribadi maupun angkutan umum massal juga diperbolehkan dengan hanya diisi 50% dari kapasitasnya. Layanan transportasi umum MRT dan Transjakarta akan kembali beroperasi pada jam normal. Sementara untuk angkutan ojek, baik konvensional maupun online, diperbolehkan beroperasi pada 8 Juni 2020. Perkantoran juga diizinkan buka pada 8 Juni 2020. Pusat perbelanjaan juga diizinkan beroperasi pada 15 Juni mendatang. Namun jumlah pengunjung dibatasi maksimal 50% dari kapasitas. Pemprov DKI Jakarta juga memutuskan kegiatan akademik tahun ajaran 2020-2021 belum dilakukan secara tatap muka. Kegiatan belajar mengajar secara daring masih akan terus dilakukan hingga hasil evaluasi kondisi di Jakarta dinilai aman. Periode transisi berlaku 1 bulan dan bisa diperpanjang sesuai hasil pemantauan kondisi pengendalian wabah COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia. Sementara itu, MRT Jakarta menyiapkan skema operasi baru untuk mengantisipasi adanya peningkatan jumlah penumpang saat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta tidak lagi diperpanjang. Sejumlah aturan yang diterapkan pada masa PSBB tetap dipertahankan karena dinilai efektif untuk meminimalisir penularan virus COVID-19 di moda transportasi MRT.
Memasuki era tatanan baru dalam bertransportasi di masa pandemi yang belum berakhir ini, sejumlah protokol diberlakukan di Moda Raya Terpadu MRT Jakarta. Pertama, wajib mengenakan masker. Pemeriksaan suhu pada penumpang juga menjadi protokol kesehatan tetap di stasiun MRT. Prinsip physical distancing 1 meter mulai dari area tunggu, loket tiket, peron, hingga di dalam kereta diberlakukan. Pihak PT MRT Jakarta menyatakan jumlah penumpang pun tetap akan dibatasi maksimal 60 orang per kereta atau 360 penumpang dalam satu rangkaian. Aturan-aturan tadi sebenarnya sudah diberlakukan sejak masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta diberlakukan. Dan sementara itu akan ada beberapa peraturan yang kembali ke waktu normal. Di antaranya adalah frekuensi kedatangan kereta yang saat ini berlaku setiap 30 menit akan kembali menjadi 5 menit di jam sibuk dan 10 menit di luar jam sibuk. Selain itu, 7 stasiun kereta yang saat ini ditutup pun akan kembali dibuka. Itu artinya 13 stasiun MRT akan kembali beroperasi penuh. Dan jam operasi pun akan dimulai lebih awal dan berakhir lebih malam. Kini, di dalam kereta penumpang dilarang berbicara bahkan berbincang di telepon. Bahkan di kereta kami himbau mereka tidak berbicara satu sama lain atau menggunakan telepon dengan suara untuk menghindari mereka membuka maskernya. Jadi ini akan kami ingatkan betul. Pengamanan kami juga di dalam kereta sudah kami tingkatkan. Selama buat kenyamanan, juga buat yang ngikutin aturan pemerintah lah ya. Pada saat tatanan baru dimulai, pihak PT MRT Jakarta juga akan bekerja sama dengan pengelola kantor-kantor di area jalur Moda Raya Terpadu untuk mengatur jam kerja lebih fleksibel atau tidak semua masuk pada pukul 8 pagi untuk menghindari penumpukan penumpang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta. Kereta Komuter Indonesia atau PT KCI menerapkan sejumlah kebijakan menyambut era tatanan baru atau new normal. PT KCI mencatat terjadi lonjakan jumlah penumpang per hari usai berakhirnya libur Lebaran. VP Corporate Communication PT KCI Anne Purba menyebut terjadi lonjakan jumlah penumpang 10 hingga 13% usai berakhirnya libur Lebaran. Pada masa penerapan kebijakan PSBB, setiap harinya jumlah penumpang kereta rel listrik berada di bawah 200.000 orang. Namun, kini PT KCI kembali melayani 200.000 penumpang lebih per harinya. Sejak pandemi COVID-19, PT KCI telah menerapkan sejumlah protokol kesehatan. Di antaranya, penumpang wajib mengenakan masker, pemeriksaan suhu tubuh, penyediaan tempat cuci tangan, dan disinfektan. Penerapan prinsip physical distancing di area stasiun dan juga di dalam kereta. Dan penumpang yang membawa barang juga dibatasi, yakni hanya pada jam pertama keberangkatan KRL dan di luar jam-jam sibuk. Baru-baru ini PT KCI juga menerapkan kebijakan larangan berbicara baik secara langsung maupun melalui telepon bagi penumpang selama berada di dalam kereta. Tanggal 8 Juni, kami melarang balita untuk naik KRL. Hal ini kami lakukan senantiasa untuk melindungi anak-anak dari penyebaran virus COVID-19. Kepada pengguna jasa komuter lansia tetap bisa menggunakan KRL tapi di luar jam sibuk, yaitu mulai dari pukul 10 sampai pukul 14 siang hari. Pemerintah tengah mempersiapkan fase kenormalan baru atau new normal di masa pandemi COVID-19. Sejumlah aktivitas yang sempat berhenti nantinya akan kembali beroperasi seperti biasa. Salah satunya kegiatan perkantoran. Meski demikian, aktivitas masyarakat akan tetap disesuaikan dengan panduan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Lalu bagaimana cara aman untuk pergi ke kantor di masa pandemi ini? Berikut liputan selengkapnya. Skema tatanan kehidupan baru atau new normal adalah langkah yang akan diterapkan pemerintah setelah penerapan PSBB. Jika sebelumnya diberlakukan aturan terkait aktivitas masyarakat saat bekerja, belajar, beribadah hingga bersosialisasi di dalam rumah, tahap kenormalan baru aktivitas masyarakat akan kembali berjalan normal, termasuk kegiatan perkantoran dengan tetap pada panduan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Tidak hanya penggunaan kendaraan pribadi, meningkatnya aktivitas perkantoran juga sejalan dengan tingkat penggunaan transportasi umum, terutama pada jam sibuk. Berikut adalah beberapa tips aman ke kantor di masa pandemi COVID-19. Sebelum berangkat, sebaiknya bawa bekal makanan dan minuman dari rumah masing-masing. Pakai masker sebelum keluar rumah, sediakan masker cadangan, hand sanitizer, peralatan beribadah sendiri, serta vitamin yang dibutuhkan.
Cuci tangan sesering mungkin dengan air mengalir atau hand sanitizer. Saat hendak masuk ke kendaraan umum, pilih tempat duduk di tempat yang aman dan tidak bersinggungan dengan penumpang lain atau permukaan benda yang sering tersentuh. Setiap kali kita memegang barang-barang yang sifatnya publik, gitu ya, seperti gagang pintu, kemudian pegangan di kereta misalnya, atau membuka menutup pintu, itu hendaknya kita mencuci tangan sesudahnya dengan menggunakan air mengalir atau dengan menggunakan alkohol. Nah, kalau memungkinkan, jangan bersentuhan dengan barang-barang tersebut. Yang lain hal sepele, misalnya kalau biasa kita berkumpul untuk mengambil makanan bersama dengan orang lain, maka hindarkan tindakan itu di new normal ini. Mengapa? Karena mungkin saja di makanan tersebut tersentuh tangan orang lain, dan tangan orang lain itu yang mentransmisikan penyakit untuk kita. Setibanya di rumah, buka sepatu sebelum masuk rumah, lalu semprotkan cairan disinfektan pada benda yang digunakan saat bepergian. Buang tanda terima pembelian atau kertas yang tidak digunakan. Tidak menyentuh benda apapun sebelum membersihkan diri, dan mandi sesegera mungkin. Serta tidak lupa mencuci pakaian kotor dengan deterjen. Setelah semuanya bersih, Anda bisa berinteraksi dengan anggota keluarga. Pulang tanpa bawa kuman, Anda sekeluarga pun sehat dari infeksi COVID-19. Indrayani Laksmi, Dwi Ari Prastianto, Jakarta. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pengembalian setoran dana haji kepada calon jemaah yang membutuhkan dananya. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan.